Henry was always in the back of my mind. It's like, what if they do something with Henry, But if they wanted to do Henry Cejudo, then that almost, I feel like, solidified me and Umar's fight as #1 contender. Juara bertahan kelas bantam UFC Aljamain Sterling telah mengungkapkan bahwa dia akan melawan keinginannya dalam pertarungan mendatang dengan Sean O'Malley, di mana dia telah mengatakan sebelumnya selepas kemenangannya dari Cejudo, Aljo hanya ingin beristirahat dengan bersantai. Namun dikarenakan ada jadwal yang diberikan bos UFC Dana White, maka mau tak mau Sterling akan tetap bertarung melawan petarung alumni di WCS. Banyak yang tidak menyadari berapa banyak waktu yang kuhabiskan untuk olahraga, dan ketika itu mencapai dalam jumlah yang banyak, kita akan kelelahan secara emosional. Itulah mengapa setelah memenangkan duel dengan Cejudo, aku hanya ingin bersantai. Namun meskipun itu bertentangan dengan keinginanku, aku akan tetap bertarung, bahkan jika aku mengalami cedera, kata Sterling beberapa waktu lalu, seperti yang dikutip dari The Weekly Scraps. Aljamain Sterling yang akan melangsungkan pertahanan gelarnya yang keempat pada tanggal 19 Agustus mendatang di UFC 292. Setelah mempertahankan gelar dengan melawan Petr Yan, TJ Dillashaw, dan yang terakhir melawan Henry Cejudo. Dan untuk kali ini petarung New York Amerika Serikat itu akan berhadapan dengan petarung yang hanya memiliki satu-satunya kekalahan ketika melawan Marlon Vera dari 11 pertarungan UFC-nya, Sean O'Malley. Meski demikian, Aljo tetap diprediksi banyak orang masih akan mampu mempertahankan gelarnya dengan dinobatkan sebagai favorit pada pertarungan mereka itu nantinya. Tentunya ini adalah kabar baik meskipun penentuannya akan dibuktikan pada pertengahan bulan depan. Masalahnya di samping kabar baik ini ada juga kabar yang sempat beredar bahwa sang juara kelas bantam itu sangat dianjurkan setelah kemenangannya melawan O'Malley agar segera pindah ke divisi kelas bulu demi mencegah masuknya pesaing peringkat ke-11 yang akan melawan pesaing peringkat ke-4 setelah pertarungan pertahanan gelarnya ini. Paling tidak saran ini mengisyaratkan jika Sterling bisa dikatakan aman dengan meninggalkan sabuk kosong buat sang petarung yang diingatkan tersebut, Umar Nurmagomedov. Pasalnya bintang Dagestan yang tak terkalahkan itu sudah semakin mendekat, dan jika saja kemenangannya melawan Cory Sandhagen berhasil diraihnya, apalagi dengan penyelesaian, maka kedatangan Umar akan semakin lebih dekat lagi, yang menyisakan pertarungan bintang Dagestan 27 tahun itu melawan pesaing peringkat pertama Merab Dvalishvili. Sementara Aljo dipastikan tidak memiliki pertarungan lain kecuali menunggu pemenang antara Umar dan Dvalishvili. Untuk itulah saran yang diperkirakan tepat ini demi menjaga nama baik sang juara. Sebelum akhirnya Umar sampai kepada penantang gelar yang berikutnya, Aljamain dinilai memiliki keputusan yang tepat untuk berangkat naik meninggalkan divisinya. Dan tentu saja tidak terkesan dengan kalimat sang juara yang dianiaya pesaing dari bawah. Get around it, Henry. None of that. Karena sebelumnya sang juara itu juga mengakui jika kedatangan Umar di divisinya merupakan prospek sebagai calon juara di masa depan. Dan dari kepastian yang telah dijelaskan lawan Umar nantinya Cory Sandhagen, bahwa pemenang di antara mereka akan menghadapi pesaing peringkat pertama Merab Dvalishvili sebelum kepada gelar. Sebelum terlambat, setelah kemenangan melawan O'Malley, segeralah beranjak dari divisi tersebut. Karena Sandhagen sendiri pun mengakui jika gaya pertarungan sepupu Habib itu sangat sulit untuk dimengerti dengan beberapa perpaduan seni bela diri, seperti yang dijelaskannya bersama Ariel Helwani berikut ini. Yeah, I think he's a great fighter, man. Like I said, his style is really tricky. It's almost like two really out there styles kind of put together, or not out there styles, but difficult styles to understand and to, fight against. Like, he has a very karate, taekwondo style of stand-up, and then he mixes that in with really good wrestling and grappling. So
I really have enjoyed the challenge of trying to figure out those two styles, and yep, that was what was relayed to me. Oh, yep. amazing. And then I almost feel like it's more solidified even because you know, they were gonna do Cheeto and Cejudo, right? Yeah. Like that wouldn't have been for a #1 contender fight. I just beat Cheeto by a pretty big margin, so that wasn't gonna, you know, like Henry was always in the back of my mind. It's like, what if they do something with Henry, but if they wanted to do Henry Cheeto, then that almost, I feel like, solidified me and Umar's fight as #1 contender. Dengan rekor 4-0 di UFC itu mengartikan jika Umar hanya akan menempuh perjalanan dengan 6 pertarungan. Jika dari 2 sisa pertarungannya ini berjalan dengan mulus dengan kemenangan. Catatan itu merupakan termasuk salah satu rekor tercepat di sejarah UFC. Setelah sebelumnya dicatat Alex Pereira di kelas menengah, yang hanya dengan 4 pertarungan langsung menjadi juara meski sekarang kembali menjadi pesaing di divisi kelas berat ringan. Dan setelah saran kepada Aljamain Sterling, bagi Sean O'Malley jika akhirnya dia yang menjadi juara di divisi kelas bantam, maka itu akan memperlambat langkah Umar ke puncak, karena dikhawatirkan akan digelarnya pertarungan ulang di antara mereka, meskipun akhirnya Sean O'Malley paling tidak merasakan sebagai pemegang gelar sebagaimana apa yang telah dialami Alex Pereira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.